Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Adalia dengan NIM 123103205851, mahasiswa UIN Suskaryau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas 6B. Pada kesempatan ini saya akan menayangkan video praktek micro teaching saya dengan tema fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba anak-anak ibu dulu persiapkan dulu untuk bersihnya yang kurang rapi. Seperti anak ibu puja, bersihkan dulu. Nah, supaya nanti semoga kita lebih. Sebelum ibu masuk ke materi hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin. Ya, kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, ketua kelas silakan. Baik, sebelum ibu masuk ke pembelajaran, ibu absen sebentar dulu ya. Nuri Setiani, Mahfuza Ilma, Nur Faiza, Ahmad Yosa, Nadia Ainul Yakin, Khairuddin, Siti Khadijah, Sofia, dan ibu hadir semua ya. Alhamdulillah lengkap kita semua ya. Nah, sebelum ibu masuk ke materi pelajaran kita hari ini tentang fungsi MSDM ini, ibu akan mengajak anak-anak ibu mengingat tentang pelajaran yang kita pelajari yang minggu depan itu kita belajar tentang apa? Ya, tentang MSDM. Tentang apa dulu? Apa MSDM itu? Proses pengelolaan manusia sebagai sumber daya dalam organisasi, mulai dari rekrut sampai pensiun. Yang dikatakan oleh anak itu tadi, Nur tadi, MSDM itu adalah mengelola sumber daya manusia, mulai dari proses sumber daya manusianya sampai ke pensiunnya atau PHK-nya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah anak-anak ibu ada bertanya tentang pembelajaran kita minggu lalu? Baik, jika tidak ada, anak ibu bertanya, kita masuk ke fungsi-fungsi MSDM ya. Nah, sebelum ibu menjelaskan tentang fungsi-fungsi MSDM ini, ibu akan memberitahu kepada anak ibu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menyebutkan 5 fungsi MSDM, 7 fungsi MSDM, menjelaskan pengertian setiap fungsi MSDM itu beserta contoh-contohnya yang ada di lingkungan sekolah kita aja lah. Terus memberikan contoh nyata penerapan fungsi MSDM di dunia kerja. Nah, ini yang pengingat tadi yang tentang MSDM yang disebut oleh anak ibu Nurul tadi, yaitu proses mengelola manusia sebagai sumber daya organisasi, mulai dari rekrutmen hingga pensiun. Nah, jadi mengapa MSDM itu penting? Karena tanpa MSDM itu tidak jelas siapa yang direkrut, melatih, mengelola karyawan, sampai mengelola karyawan. Perlulah dalam manajemen sumber daya manusia itu. Nah, yang kedua itu ada MSDM membentuk sistem yang utuh dan saling berkaitan. Yang terakhir itu ada perusahaan atau sebuah lembaga itu bukan hanya soal produk, tetapi bagaimana mengelola manusianya supaya berkualitas. Nah, ini maksud kita untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu fungsi utama dalam MSDM.
fungsi pertama dalam MSDM. Dalam MSDM itu yang pertama ada apa aja? Coba ini baca yang fungsi pertamanya. Nah, betul, perencanaan SDM yang dimana di sini menetapkan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Dalam perencanaan SDM maka perlulah pengelolaan dalam sumber daya manusia. Contohnya itu misalnya kepala sekolah itu merencanakan kebutuhan guru baru untuk jurusan TKJ, teknik komputer komunikasi, karena ada 3 rombel baru di tahun ajaran 2026 sampai 2027. Itu yang direncanakan oleh kepala sekolah. Nanti kepala sekolah turun ke wakil kepala sekolah atau bidang kurikulum untuk menyusun program semua pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada rekrutmen dan seleksi. Apa yang kedua? Rekrutmen dan seleksi. Nah, rekrutmen dan seleksi ini sangat penting karena sebelum kita memilih seseorang masuk ke suatu lembaga atau perusahaan itu maka perlu rekrutmen dan seleksi ini. Tanpa rekrutmen yang baik, tanpa rekrutmen seleksi yang baik, maka tidak berkualitaslah seseorang yang masuk ke dalam suatu lembaga itu. Maka perlu kualifikasi yang harus dicari oleh setiap sekolah, lembaga atau perusahaan itu. Itu menarik dan memilih kandidat terbaik yang seperti dijelaskan tadi, maka perlu kita menarik atau menerima seseorang itu atau memilih kandidat itu terbaik untuk sebuah lembaga kita atau sekolah kita. Nah, yang ketiga itu ada pelatihan dan pengembangan. Itu meningkatkan kompetensi karyawan. Kalau di sekolah itu misalnya setiap guru pelatihan dan pengembangan ini setiap guru diwajibkan untuk mengikuti pelatihan seperti pelatihan kurikulum lah sebelum masuk tahun ajaran memasuk semester baru, maka guru-guru serta guru-guru di sekolah itu diwajibkan sama kepala sekolah untuk pelatihan dan pengembangannya supaya guru-guru itu paham apa kan setiap berbeda-beda kan kurikulum kan dengan terus, maka perlu pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi seorang itu. Nah, yang keempat itu ada penilaian kerja. Nah, penilaian kerjanya apa? Mengukur hasil kerja secara berkala. Ya, penilaian kerja ini sangat penting. Apalagi kalau misalnya di sekolah itu ada supervisi yang langsung kepala sekolah turun ke setiap kelas untuk mensupervisi guru-gurunya dalam proses pembelajaran. Ada juga dari kemenaknya langsung turun beserta staf-stafnya ke sekolah itu untuk menilai kinerja guru, apakah guru ini dalam profesional dalam mengajar, dalam manajemen kelasnya. Maka perlu supervisi dalam setiap semesternya. Itu kepala sekolah dulu, nanti ada dari kemenak yang langsung dari supervisi. Nah, yang kelima itu ada apa? Komunikasi anak-anak. Nah, itu apa maksudnya? Mengelola gaji, tunjangan, serta bonus. Nah, ya di sini kompensasi yang dilalui mengolah gaji dan tunjangan bonus. Kalau di sekolah nggak mungkin kan guru tidak digaji sama sekolahnya, maka perlu mengelola gaji dan tunjangan bonusnya. Nah, yang keenam itu ada pemeliharaan hubungan kerja. Nah, di sini menjaga hubungan harmonis antar perusahaan atau karyawan. Maka perlu menjaga hubungan di dalam perusahaan atau lembaga tersebut. Nah, yang terakhir itu ada PHK pensiun. Ini apa maksudnya? PHK ini yaitu mengatur proses pemutusan. Ini kompensasi yang dilalui mengolah gaji dan tunjangan bonus. Kalau di sekolah nggak mungkin kan guru tidak digaji sama sekolahnya, maka perlu mengelola gaji dan tunjangan bonusnya. Nah, yang keenam itu ada pemeliharaan hubungan kerja. Nah, di sini menjaga hubungan harmonis antar perusahaan atau karyawan. Maka perlu menjaga hubungan di dalam perusahaan atau lembaga tersebut. Nah, yang terakhir itu ada PHK pensiun. Ini apa maksudnya? PHK ini yaitu mengatur proses pemutusan hubungan kerja secara adil. Mengatur proses pemutusan hubungan kerja secara adil.
Nadine, Udin. Nah, coba dengarkan dulu menjelaskan fungsi-fungsi utama MSDM. Nah, coba ulangi lagi berdua apa itu fungsi utama MSDM dari tadi bilang ceritanya. Yang pertama itu perencanaan SDM. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga pelatihan dan pengembangan. Yang keempat penilaian kerja, kompensasi dan imbalan. Yang keenam pemeliharaan hubungan kerja. Yang ketujuh PHK dan pensiun dulu. Makanya dengar ya, nanti kalau ini cerita ada selesai kita belajar kalau itu cerita. Nah, dari yang ibu jelaskan fungsi 7 SDM ini ada anak-anak ini seperti pertanyaan ibu. Ya. Saya masih kurang paham soal fungsi yang ketiga, Bu. Pelatihan atau pengembangan. Kenapa seperti itu? Iya, pelatihan dan pengembangan ini, pelatihan ini melatih kemampuan seseorang guru dalam pengembangan ini. Makanya yang ibu bilang tadi, kalau contohnya di sekolah kita, maka perlu setiap guru itu mengikuti pelatihan. Misalnya pelatihan kurikulum, wajib setiap guru itu mengikuti pelatihannya. Nanti kan kalau udah mengikuti pelatihan, apalagi pelatihan mengajar itu kan wajib bagi seorang guru kan, biar dia profesional mengajarnya. Itu tadi, maka rekrutmen seleksi inilah bentuk awal dari suatu lembaga sekolah itu. Karena kan sekolah tidak sesuai kualifikasi yang menentukan kan, karena itu tadi perencanaan SDM-nya ini kurang. Dari awal dia ada salah perencanaan SDM ini sebagai manusianya, maka sampai ke seluruhnya salah. Nah, kayak rekrutmen sama seleksi ini. Oleh dia perencanaan SDM sampai ke rekrutmen seleksi ini tidak apa itu tidak disusun dengan perencanaan SDM tadi. Paham? Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, coba anak-anak ibu siapa yang bisa menjelaskan rangkuman kesimpulan dari fungsi MSDM ini? Ya, anak-anak Nurul. Fungsi SDM ini terdiri dari dulu yang sampai ke perencanaan sampai ke pengharapan. Nah, ya betul. Jadi yang disampaikan oleh Nur tadi mulai dari perencanaan SDM sampai pengharapan ini termasuk fungsi MSDM. Untuk pembelajaran kita minggu depan kita itu mengkaji mendalam lagi tentang rekrutmen dan seleksi ini ya. Kemudian nanti ibu persiapkan ya. Baru kita besok apa ujian. Baik ya, cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.